Jadi pada pertanyaan pertama saya mensosialisasikan apa yang disebut dengan restitusi atau segitiga restitusi. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua tentang restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketiga itu tentang budaya positif. Baik, kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu kita belajar bagaimana segitiga restitusi itu seperti apa, seperti apa wali ibu guru atau wali kelas kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Jadi adapun pengertian atau arti dari restitusi itu sendiri adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Jadi proses dalam restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Itu pengertian dari restitusi. Dan restitusi juga itu merupakan bagian dari proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi hidup masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus berikut tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti yang kita lakukan itu misalnya contoh kontekstual yang ada di sekolah kita itu kita memperbiasakan diri kita misalnya setiap pagi datang pagi selalu memberikan salam kepada bapak ibu guru, baik berupa pelukan ataupun berjabatan tangan, memberikan salam atau tos. Itu merupakan budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan atau kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi contohnya itu tuh dalam kegiatan ketika kita menemukan ada peserta didik kita mengalami sebuah masalah, misalnya dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas. Itu contoh kasus dari sebuah penggalan cerita ini bagaimana menunjukkan bahwa guru itu menempati 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yang pertama itu guru sebagai penghukum. Ini contoh guru sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Dan yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru berperan sebagai manajer. Kita akan menjelaskan satu persatu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama itu ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus yang pertama itu misalnya kasus pertama itu menjelaskan bahwa ada Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau itu memperhatikan bahwa Fajar anak muridnya itu malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada mata pelajaran. Di Fajar coba ketika di saat kegiatan belajar berlangsung, Ibu Dani ini melihat tingkah laku dari anak Fajar ini sudah tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Ibu Dani. Jadi Ibu Dani menyampaikan pertanyaan kepada Fajar. Dia bertanya, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Silakan kamu maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, jadi Fajar ini pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesaat di depan papan tulis itu dia diam terpaku. Ini dalam hal belajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Terus ibu gurunya mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Jika kamu tidak bisa mengerjakan itu, sikap acuh itu tidak boleh kamu bawa ke dalam kelas karena mengganggu teman kalian. Jadi Ibu Dani itu menegur Fajar, makanya kamu itu jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Ayo sudah sana kamu kembali duduk. Jadi Fajar pun itu kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan apa yang
ibu guru jelaskan, sikap acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu, posisi kontrol manakah yang Bapak Ibu Guru harus lakukan kepada Fajar ini, atau pendekatan apa yang dilakukan kepada Fajar? Jawaban yang pertama, jika kita guru, posisi kontrol kita sebagai seorang yang membuat itu merasa bersalah. Bagaimana cara kita supaya dengan bahasa kita berbicara kepada anak dan anak itu merasa bahwa dirinya bersalah. Itu yang pertama, itu contohnya kita membaca sikap Fajar. Sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Karena tadi dengan sikapnya yang malas-malasan, acuh tak acuh. Nah, jadi bagaimana peran kita sebagai guru itu, peran kita sebagai membuat merasa bersalah. Bagaimana cara kita agar anak itu merasa bahwa dia itu bersalah. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama, itu kebutuhan yang Fajar milik itu ada yang pertama itu kebutuhan kesenangan. Karena dalam pelajaran bahasa Inggris itu dibanding dengan mata pelajaran itu disebut sebagai kebutuhan kebebasan. Karena bahasa Inggris ini kan bahasanya bahasa internasional. Nah, mungkin karena Fajar ini tidak paham, karena bahasa Inggris ini tulisnya lain, bahasanya lain. Jadi sikap dia terhadap mata pelajaran dijelaskan